Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja kesempatan kali ini kami akan menyebutkan hal yang dibid'ah-bid'ahkan oleh Wahabi ini. Kami akan menyebutkan bagaimana pendapat 4 madhab mengenai membaca Al-Quran di kuburan atau di makbaroh seperti itu. Artinya dalil ini mungkin akan membuka kedangkalan otak Wahabi, dan mungkin dalil ini juga bisa mencerdaskan kalian semua agar tidak terpengaruh oleh Wahabi. Makanya kami akan membawakan keempat madhab bagaimana pandangannya. Di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu disebutkan dhahaba jumhurul hanafiyatih wa syafi'iyatih wa hanabilatih ila annahu la tukrahu qiraatul qur'ani fil maqabirih bal tustahab. Jadi jumhur dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu mengatakan tidak makruh ya membaca Al-Qur'an di kuburan. Akan tapi tustahabuh, disunnahkan ya. Jadi tidak ada kata-kata bid'ah atau sesat atau kafir. Di sini 3 madhab ini kami ulang: Hanafiyah dari kelompok jumhur Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, Hanabilah itu mengatakan tustahabuh ya, disunnahkan. Artinya la tukrahu qiraatul qur'ani, tidak makruh ya membaca Al-Quran di kuburan. Kemudian ada satu madhab yang masih belum kami sebutkan, dan ini penting juga untuk kita bacakan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap di dalam kitab yang sudah kami sebutkan. Wa dhahaba jumhurul malikiyati ilal karahati mutlaqon. Wa qayyadaha ba'duhum bima idza kanat bi uswatil murtafi'ati wa tikhadi dalika adatan. Artinya menurut madhab Malikiyah, Imam Malik ya, madhabnya Imam Malik itu dikatakan makruh secara mutlak ya, makruh secara mutlak membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran di kuburan, makruh secara mutlak. Tapi kita harus lanjut. Wa qayyadaha ba'duhum bima idza kanat bi uswatil murtafi'ati wa tikhadi dalika adatan. Watikhodi dalika adatan. Paham ya? Jadi maksudnya ini seperti ini. Sebagian dari Malikiyah itu membatasi. Ya, membatasi. Artinya apa yang dibatasi? Idza kanat bi uswatil murtafiati. Ya kalau memang orang yang mengaji itu di kuburan itu bi uswatil murtafiah, suara yang lantang. Kemudian watikhadi dalika adatan, mengambil hal tersebut dijadikan suatu kebiasaan, maka makruh seperti itu. Jadi bisa dicerna ya, bisa ente pahamilah apa yang sudah kami sebutkan. Jadi kami rinci kembali dari keempat-empatnya ini, tidak ada ya, tidak ada yang mengatakan sesat, bid'ah, dan kemudian syirik, tidak ada. Kafir tidak ada. Artinya untuk kelompok-kelompok Wahabi, kalau mau mengatakan syirik, kafir, bid'ah, dolalah, ya jangan terlalu keburu-buru. Kita harus mengkaji bagaimana pendapat para ulama. Kalau kita tidak mendapatkan info secara detail, secara bagus, ya sahih seperti itu, ya artinya jangan sampai kita sampaikan kepada umat ini. Takut kita nanti mencegah orang yang mau berbuat baik. Ya, masa kita mau mencegah orang yang melakukan kesunahan? Kan tidak baik. Tidak baik mencegah orang melakukan kesunahan itu. Walaupun ditanyakan ke siapa, ya tidak baik. Jadi kebiasaan yang tidak baik menuduh orang syirik, bid'ah, jadi menuduh orang kafir, itu dibuang lah ya. Itu tidak bagus. Kita itu taruh dalam hati itu tidak bagus. Artinya itu nanti yang menyesatkan diri kita sendiri. Selain
kelompok saya bid'ah syirik, itu tidak bagus. Alangkah baiknya ente kalau mau tahu pembahasan itu, kita mengkaji, kita para ulama mengkaji pembahasan yang ente maksud. Jangan langsung ente terobos dengan menemukan satu dalil kullu bid'atin dolalah. Ya, ente langsung das. Tidak bagus. Hal yang seperti itu tidak bagus. Artinya tidak semua hal yang dilakukan Nabi itu sunnah. Tidak semua. Tidak semua hal yang dilakukan oleh Nabi itu seperti yang ente sangka. Dan tidak semua hal yang tidak dilakukan Nabi itu ya sesat. Tidak semua seperti itu. Ya, tidak semua. Artinya marilah kita cerdas sedikit. Kita berpikir itu jangan pakai jidat sendiri. Kita harus ada pemahaman dari para ulama. Tapi yang sudah masyhur. Jangan ambil Ibnu Taimiyah saja sama Bin Baz. Kita buka fikih Syafi'iyah, Hanabilah. Kita buka itu. Hanafiyah, Malikiyah. Buka semua itu. Jangan sampai kita hanya mengambil pendapat yang di luar madhab yang 4 itu. Artinya nanti kalau kita mengambil Ibnu Taimiyah saja, Bin Baz saja, ya ujung-ujungnya seperti itu, sesat. Yang lain sesat. Itu kan bodoh. Ya. Alias saya ini kasihan, bukan kami benci lantas kami mengatakan ente itu bodoh seperti ini. Mari kita lebih cerdas sedikit lah ya. Jangan terlalu kucluk lah. Artinya kalau bahasa kerasnya itu jangan terlalu mau dibodohin oleh ya itu Ibnu Taimiyah, Bin Baz. Kita harus mengkaji. Baiklah kita mau mengambil pendapat mereka, tapi kita harus bandingkan kepada Syafi'iyah yang 4 nih, yang masyhur ini. Jangan kita langsung senanya saja plus saya lurus ngambil Ibnu Taimiyah. Sehingga orang mengaji di kuburan, ya maksud saya di kuburan langsung bilang kafir, syirik, bid'ah. Itu mau dikatakan apa lagi kalau bukan goblok? Ya. Paham ya? Dan mungkin ini saja dari kami Game di Islam. Semoga apa yang sudah kami sampaikan menjadi hal yang bermanfaat kepada saya terutama dan kepada saudara-saudara sekalian. Dan ini semua pelurusan yang mungkin bisa membuat ente-ente semua bisa berpikir lebih cerdas lagi dan tidak gampang terpengaruh oleh paham-paham Wahabi. Dan semoga yang sudah paham-paham Wahabi itu semoga diberikan kesadaran, diberikan kecerdasan sehingga pindah dari manjat salak kepada manhaj salaf yang sebenarnya. Artinya dari manhaj yang sering mengatakan sesat bid'ah kepada manhaj yang memang benar-benar paham mengenai pemahaman salaf. Ya, paham ya? Mungkin dari GMD Al-Fakir Atha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.